Halo semuanya, kembali lagi di saya itu Muhammad Galuh Abdillah. Nah, kali ini kita bakal bahas satu hal yang kelihatannya itu sederhana, tapi sebenarnya sangat penting dalam dunia komputer, yaitu sistem file. Kita sering bikin folder, simpan file, rename dokumen, atau hapus data, semua itu kelihatan gampang. Tapi pernah kepikiran gak gimana komputer tahu file itu disimpan di mana? Nah, jawabannya ada di file system. Yuk kita bahas pelan-pelan. Nah, apa itu file system? Secara sederhana, file system adalah cara sistem operasi mengatur, menyimpan, dan mengakses file di media penyimpanan. Tanpa file system, file tidak punya nama, tidak punya lokasi, dan tidak bisa diatur ke dalam folder. Ibaratnya, storage itu gudang besar, dan file system adalah sistem rak, label, dan katalog di dalam gudang tersebut. Dengan file system, komputer tahu file namanya apa, ukurannya berapa, disimpan di mana, dan siapa yang boleh mengakses. Nah, fungsi utama file system itu yang pertama, mengatur struktur folder dan file. Kita bisa bikin folder di dalam folder dan semuanya itu tetap rapi. Nah, yang kedua itu menyimpan metadata file seperti tanggal dibuat, ukuran file, dan hak akses. Nah, yang ketiga itu mengatur akses file supaya file tidak sembarang dibuka, diubah, atau dihapus. Nah, yang keempat itu membantu sistem membaca dan menulis data agar proses buka dan simpan file lebih cepat dan efisien. Nah, kita masuk ke cara kerja sistem file system. Saat kamu menyimpan file, sistem operasi meminta ruang kosong di storage. File system mencatat lokasi data tersebut, lalu menghubungkan data itu dengan nama file yang kamu lihat. Padahal di balik layar, data disimpan dalam bentuk blok-blok kecil. Bisa tersebar di beberapa lokasi, tapi file system yang menyatukannya. Saat kamu klik 2 kali file, sistem tidak mencari nama file di storage, tapi mencari catatan lokasi yang dibuat file system, lalu mengambil data dari sana. Semua ini terjadi dalam hitungan milidetik. Nah, kita masuk ke jenis-jenis file system. Ada banyak jenis file system, tergantung perangkat dari sistem operasi. Beberapa contoh yang umum itu FAT32 digunakan di flash disk dan perangkat lama, kompatibel luas tapi ukuran file terbatas. NTFS umum di Windows, mendukung file besar dan keamanan lebih baik. Nah, EXFAT cocok untuk flash disk dan hard disk eksternal modern. ext4 banyak digunakan di Linux. Nah, setiap file system punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, contoh file system dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat kamu colok flash disk ke laptop, pindah file ke folder lain, rename foto, dan hapus dokumen, semua itu melibatkan file system. Kalau flash disk diformat dengan file system yang tidak didukung, biasanya muncul pesan disk tidak terbaca. Itu bukan rusak, tapi file sistemnya tidak dikenali. Nah, kalau file system rusak atau error, dampaknya bisa file hilang, data korup, storage tidak terbaca, dan sistem gagal boot. Makanya penting untuk save remove flash disk, tidak mematikan komputer secara paksa, dan rutin backup data. Nah, jadi kesimpulannya, file system adalah fondasi penting yang memungkinkan kita menyimpan, mengatur, dan mengakses data dengan mudah.
Tanpa file system, komputer tidak bisa mengerti data. Storage hanyalah kumpulan bit acak. Nah, semoga setelah mendengar pembahasan ini, kamu jadi lebih paham bahwa di balik folder yang rapi, ada sistem pintar yang bekerja tanpa kita sadari. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Galuh. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.